kalau jadi ghostwriter semua orang bisa jadi ghostwriter hari ini juga. Halo Sobat Karisa, jumpa lagi bersama saya Mayang di Porsi Podcast Redaksi Karisa. Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu penulis buku yang sangat terkenal. Siapa lagi kalau bukan Pak Anang YB. Nah, bagi teman-teman yang sudah sering menulis ataupun yang belum pernah mau ingin belajar menulis, pasti bertanya-tanya nih, siapa sih Pak Anang itu. Nah, tapi kalau yang sudah sering baca buku, sering menulis, pasti mengenal siapa sih Pak Anang ini. Nah, bagi teman-teman Sobat Karisa semua yang ingin mengenal lebih dalam, kita nanti akan simak bersama-sama. Oke, selamat siang Pak Anang, bagaimana kabarnya? Halo, selamat siang Mas Mayang, selamat siang Sobat Karisa. Kabar sehat selalu. Sehat selalu Pak ya, puji Tuhan Pak ya. Semoga semuanya semakin stay strong, stay positif, pokoknya selalu sehat ya Pak ya, walaupun pandemi lagi lagi ada pandemi semacam ini Pak ya. Iya, amin Mas Mayang. Oke, akhirnya ini kesibukannya apa nih Pak Bapak? Sebagai apa nih Pak? Sebagai penulis atau sebagai pembicara nih akhir-akhir ini yang lagi menjadi kesibukannya nih Pak? Saya masih jadi penulis, jadi Oke. rata-rata pekerjaan yang saya lakukan di semester ini masih melanjutkan pekerjaan dari semester lalu, Mas Mayang. Oke, semester lalu ya. Oke. Iya. Tapi Jadi tidak kayak ada saya kendala tuh Pak. Maksudnya kalau misalnya selama ada pandemi ini lalu ada beberapa proyek yang di-cut atau di-stop atau di-pending semacam itu Pak? sejauh ini belum ya Mas, karena untuk pekerjaan kepenulisan bikin buku itu kan seorang penulis nggak bisa pegang terlalu banyak juga ya. Oke. Paling banter kan setahun dia, kalaupun dia bisa punya waktu sangat-sangat khusus, paling banter dia bisa pegang 6 naskah aja gitu. Kadang cuma 4 gitu. Kadang kan satu naskah mungkin harus selesai 3 bulan, atau kadang kalau biografi malah setengah tahun. Jadi proses itu nggak butuh banyak klien sebetulnya gitu. Tapi nggak tahu deh semester depan gitu ya, apakah masih akan bisa dapat klien baru atau enggak. Tapi untuk yang semester ini ya masih melanjutkan yang pekerjaan di semester lalu Pak ya. gitu. Tapi harapannya sih semoga membawa dampak yang positif sebenarnya sih Pak ya. Maksudnya ketika ada pandemi ini, karena kan seolah-olah semua orang harus meriset semuanya nih Pak. Iya, bener banget. Kan sebenarnya kekhawatirannya dari penulis itu adalah pertama penerbit ya. Kemarin kan sejak Maret sampai dengan bulan Juni kan banyak penerbit yang tiarap gitu ya. Iya, betul. Tapi minggu-minggu ini ketika sudah masuk ke kenormalan baru, beberapa sudah masuk separuh-separuh gitu ya. Sebagian lagi juga malah sudah full. Nah, itu kan harapan yang bisa dibangun oleh penulis sih gitu. Betul. Tanpa penerbit kan penulis nggak ada apa-apanya. Iya, betul. Tanpa Karisa penerbit nggak ada apa-apanya gitu. Kami juga kalau nggak ada penulis juga ya bingung juga Pak. Jadi kan saling konsisten, saling bekerja, saling menguntungkan lah ya. Pembaca juga sama, kalau nggak ada penulis yang menulis atau penerbit yang menerbitkan ya mereka juga mau baca buku dari mana gitu kan Pak, gitu Pak ya. Iya kan, ngeri ya kan, kemarin sebulan 2 bulan kemarin kan buku yang terbit kan dalam format e-book gitu ya. Sementara habit di kita orang untuk beli e-book berbayar itu masih rendah banget gitu ya. Jadi kalau misalnya penerbit semakin mengurangi kemungkinan untuk cetak buku, ya itu yang menjadi hukuman mati sebetulnya buat penulis gitu. Tapi kita lihat minggu-minggu ini mereka sudah mulai aktif ya. Itu yang bikin kabar gembira sih buat kita semua penulis gitu. Betul. Ya harapannya sih benar-benar menjadi new hope Pak ya, harapan baru buat semuanya Pak ya, terutama untuk geliat bisnis nih Pak ya, karena rasanya benar-benar merangkak semua kemarin tuh Pak ya, selama pandemi ini Pak ya. Iya, misalnya kemarin saya kontak teman saya yang ilustrator gitu ya. Saya kan memang menyapa ya antara ilustrator, editor, kemudian para teman-teman yang desainer gitu ya, menyapa mereka. Dia bilang sejak awal tahun sampai dengan bulan April kemarin dia hanya mendapat 1 orderan gambar ilustrasi gitu. Jadi itu kan sesuatu yang ngenes gitu ya. Iya, betul. Kita sih berharap ini
penerbitan cetak buku itu akan bergerak lagi ya, Hmm. gitu. Kita sih punya harapan besar untuk itu sih. Buku kan nggak bakal mati ya Mas. Betul, Mayang, ya, betul, gitu. betul, betul. Hanya tinggal tergantung demand-nya aja sih Pak. Kalau kita penerbit, kita 2 bulan 3 bulan ini kita benar-benar nggak cetak sama sekali Pak, sama sekali. Karena seandainya kita cetak kan itu apa namanya pendistribusinya kan langsung ke Gramedia gitu loh. Betul, Dan kalau misalnya Gramedia banyak yang tutup ya kita mau buat apa gitu kan. betul, betul. Jadi kita cetak banyak-banyak pun kita ya nggak berani juga gitu loh. Akhirnya ya daripada kita mencetak tetapi tidak tahu harus kemana mendistribusikannya, ya sudah kita tahan dulu aja gitu. Iya, jadi kita takutnya kan ambiarnya berkepanjangan ya Betul, kan. Misalnya toko betul. buku dari yang semula ada 1000 outlet, tahu-tahu hanya tinggal separuhnya misalnya, itu kan juga sebuah dalam tanda kutip malapetaka buat kita semua gitu. Betul, betul, Tapi ya kita betul. berharap lah ini bakal ada sesuatu yang pembaharuan gitu ya, kenormalan yang baru dari bisnis kepenulisan juga gitu. Oke, berarti secara kesibukan Pak Anang nggak banyak perubahan nih Pak ya, baik sebelum pandemi ataupun setelah pandemi ini Pak ya, karena masih melanjutkan Ya, puji beberapa proyek yang lalu-lalu gitu Pak ya. Betul. Oke, saya melihat Bapak banyak memberikan mentoring seputar kepenulisan nih Pak ya. Betul sih Mas. Sekarang saya akan mulai dari ghostwriting ya. Jadi Oke. ghostwriting, ghostwriter itu kan profesi yang sibuk banget, Hmm. tapi nggak pernah kelihatan jejaknya gitu. Bener-bener nggak ada jejaknya. Di toko buku nggak ada, mungkin di Google juga nggak ketemu gitu. Sampai kemudian saya berpikir nama saya boleh nggak ada di buku, tetapi saya harus ada penampakan di dunia maya. Iya, gitu, betul, ya kan? betul. Saya juga harus ada andil di mana nama saya juga disebut orang gitu. Maka untuk mengimbangi itu sebagai ghostwriter saya juga harus memberikan mentoring, sesekali juga misalnya muncul di pelatihan-pelatihan agar paling tidak nama saya itu ada jejak digitalnya lah di Betul, di betul, internet gitu. betul. Karena zaman sekarang ini personal branding itu harus nomor 1 Pak ya. Betul banget. Karena kalau misalnya kita punya segudang skill, segudang produk, cuma kalau misalnya personal brandingnya nggak jalan ya sama aja Pak ya. Apalagi di dunia digital sekarang ini kan ya Pak ya. Betul, betul. Saya juga belajar dari Mas Mayang kan bagaimana branding. Membranding bukunya Mbak Astrid, betapa itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat terorganisir gitu ya. Itu melebihi dari apa yang mungkin dilakukan oleh teman-teman penulis yang lain atau penerbit yang lain gitu. Ya kita saling belajar lah dari situ. Iya, betul, 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 betul. Gitu. Oke, jadi selama kepelatihan kepenulisan ataupun mentoring ini ada perbedaan nggak Pak dulu kemarin sebelum pandemi atau setelah pandemi ini Pak? Kalau buat saya enggak ya, karena kan ke pelatihan workshop itu bukan sesuatu yang jadi core bisnis saya. Pertama, saya ini kan introvert sebetulnya. Saya itu malu ngajar di depan orang, itu benar-benar perjuangan dan energi saya habis banget kalau harus ketemu orang gitu. Jadi pelatihan saya lebih banyak berbentuk online ya. Oh gitu, malah online Pak ya, Online. bukan Online. pertemuan langsung Pak ya? Enggak, saya nggak begitu pede untuk berdiri di depan orang gitu. Jadi entah itu ada 2 program yang bisa saya berikan ya, program ghostwriting, bagaimana menjadi seorang ghostwriter dan bagaimana menjadi penulis biografi. 2 itu aja sih program yang biasa saya berikan secara online gitu. Nah itu Tapi belakangan saya juga bikin kan ada kasus-kasus di mana orang gagal menuntaskan naskah gitu. Nah, saya Betul. coba masuk ke problema itu, saya bantu mereka dalam 1 bulan mereka bisa menuntaskan naskah. Itu mentoring yang itu pun online gitu ya. Jadi kita sampaikan secara intensif dalam waktu 1 bulan gitu. Mas. Nah, ini menariknya nih Pak. Bapak malah lebih dulu memulai online ya daripada offline-nya gitu loh ya. Nah, kalau boleh dikatakan lebih enak mana Pak, online atau offline Pak? Kalau saya sih lebih suka karena saya introvert gitu kali ya. Jadi lebih nyaman di online ya. Gitu. Saya bisa full, bisa bikin video, bisa bikin podcast, bisa bikin presentasi, bikin PDF, bisa all out untuk mereka gitu. Cuma Dan kalau saya untuk ketemu ke feedback ke apa namanya pesertanya gitu Pak? yang diterima peserta ya.
Maksudnya Dari tanggapannya, responnya mereka, apakah mereka menerima 100% materi yang Bapak sampaikan atau itu seperti apa itu Pak kalau misalnya online gitu loh. Kalau online offline kan lebih gampang gitu loh. Oh ini anaknya nggak dong nih, anaknya nggak nangkep ini gitu kan. Tapi kalau online itu responnya gimana tuh Pak? responnya cukup baik dan lumayan interaktif juga sih, kecuali kalau untuk anak-anak gitu ya. Kemarin saya agak dalam tanda kutip agak gagal ketika berhadapan dengan anak-anak, karena kan tampaknya anak-anak harus ada kontak mata gitu ya. Tapi kalau untuk yang orang dewasa itu justru mereka lebih bisa nangkep kayaknya, karena ada bahan tertulis, ada chatting yang bisa mereka baca ulang gitu. Itu lebih bisa. Dan lagi kalau mentoring kayak gini kan sebetulnya berapapun yang kita bayangkan, bahkan berapapun yang mereka siapkan, itu seringkali menjadi terlalu murah, karena dengan memiliki satu mentor mereka akan menjadi mentor seumur hidupnya gitu ya. Gitu. Jadi ikut pelatihan, misalnya seseorang ikut pelatihan saya atau ikut pelatihannya Mbak Astrid atau ikut pelatihannya Mas Mayang misalnya, kan guru itu nggak mungkin nolak ketika muridnya bertanya kapanpun gitu. Jadi ketika saya udah ikut pelatihan seseorang, taruhlah hanya seharga 200.000, maka si guru ini tidak bakal akan mengabaikan muridnya gitu. Kita bisa mendapat coaching seumur hidup sebetulnya dari dia. Gitu. Betul. Itu yang diterima oleh peserta. Gitu. Menarik Pak. Tadi saya dengar Bapak sampai mengajar mentoring untuk anak-anak, itu levelnya atau batasnya usia berapa itu Pak untuk anak-anak kalau misalnya untuk bisa gabung tuh Pak? Kemarin yang saya ajar anak SD sampai anak SMA gitu ya. SD sampai Gitu, SMA. sampai SD SMA. gitu responnya gimana tuh Pak kalau anak SD gitu kan? Karena kemarin berbayar, jadi mungkin sudah terseleksi kali ya. Jadi memang mereka punya minat, punya bakat, punya cadangan tulisan yang mau dikonsultasikan sehingga mereka ikut gitu. Tapi mereka nggak mengalami kesulitan gitu Pak, menangkapnya atau materi-materi yang Bapak sampaikan itu nggak terlalu kesulitan gitu Pak untuk menangkapnya gitu Pak? Saya lebih banyak pakai video kemarin ya, jadi saya semua materi saya videokan dulu, saya pasang di YouTube sehingga mereka bisa akses. Nah setelah itu mereka bisa bertanya dan akses video itu mereka bisa akses seterusnya gitu. Jadi kalaupun ada masalah mereka bisa buka lagi, bahkan sampai sekarang pun mereka masih terus kontak-kontakan dengan saya juga sih gitu. Menarik loh ini loh. Dalam arti sampai anak-anak kecil aja, maksudnya mulai SD aja sudah diberi mentoring, berarti kan level-levelnya ini kan ada gitu Pak ya, mulai dari SD, SMP, SMA bahkan sampai yang dewasa. Nah ini kelebihan kekurangannya di mana nih Pak? Kalau misalnya ternyata kalau mentoring anak-anak SD itu triknya harus gini, sedangkan kalau yang SMA gini, kalau yang dewasa gini. Itu ada tips trik khususnya nggak tuh Pak untuk mentoring anak-anak semacam itu Pak? Perbedaan yang paling prinsip adalah kalau anak-anak mereka memang belum tahu. Ya, mereka belum tahu sehingga kita harus banyak bikin how to-nya itu sangat-sangat rinci gitu. Betul. Sedangkan kalau yang orang dewasa ikut mentoring itu justru rata-rata mereka memang sudah penulis gitu. Jadi misalnya yang ikut mentoring saya itu ada yang udah bikin buku 21 buku misalnya. Gila. ada juga dia sudah motivator, sudah bikin buku yang tebalnya 3 kali lipat dari buku yang pernah saya buat gitu. Jadi problemnya berbeda gitu ya. Kalau yang orang dewasa tuh pertama mereka pengen tahu cara menuntaskan naskah, kemudian bagaimana mereka mendapatkan triknya atau bagaimana mereka mengemas naskahnya gitu. Tapi dari segi dasar-dasar kepenulisan mereka sebenarnya kadang-kadang justru lebih jago dari saya gitu. Gitu. Atau kalau boleh dikatakan mungkin yang dewasa-dewasa ini sebenarnya sudah punya modal semuanya, hanya tinggal dimantepin aja gitu Pak ya. Kadang mereka juga pengen shift kan dari penulis fiksi pengen jadi non fiksi misalnya, atau dari mereka pengen masuk ke faksi misalnya bikin biografi gitu, sesuatu yang belum mereka masuki. Nah mereka datang untuk minta mentoring biasanya begitu. Ketika di online itu biasanya tugas-tugas yang diberikan itu biasanya seperti apa tuh Pak untuk para pesertanya nih Pak? Kalau mentoring yang privat yang 1 bulan itu saya bagi menjadi tiga fase penting ya. Yang pertama adalah bahwa mereka pertama kali itu harus chatting dulu dengan saya, ya.
chatting dulu pada hari pertama pada tanggal itu. Setelah itu saya dapat gambaran besarnya, baru setelah itu kita lalui 5 tahap menulis itu ya gitu. Ada pre-writing, ada drafting, ada revisi, ada editing, dan ada publishing gitu. Nah nanti tiap minggu kita chatting 1 jam, terus setelah itu mereka harus ada tugas yang mereka selesaikan 1 minggu. Kemudian setelah tugas dikumpulkan saya review. Nah hasil review itu kemudian kita chattingkan lagi, ngobrol bareng. Begitu berproses selama 1 bulan begitu. Oh, oke. Berarti interaksinya tetap berjalan terus Pak ya selama 1 bulan itu Pak ya. Betul. Oke, menarik. Nah, rata-rata dari yang Bapak mentoring ini yang sekarang sudah jadi penulis itu kira-kira ada berapa tuh Pak? Kalau dihitung saya bisa ngitung, tapi rata-rata mereka memang berhasil. Berhasil Tapi Pak gini, ya. ada seseorang menulis kan memang pengen berprofesi sebagai penulis. Gitu. Ada juga yang dia ikut mentoring 1 bulan karena pengen membuat buku kenangan untuk ibunya. Oke. Ada juga yang pengen membuat buku karena dia butuh bikin e-book untuk pelatihannya gitu. Jadi mengukurnya tidak dari berapa banyak jumlah buku misalnya. Oke. Bagaimana buku itu sampai goal, sampai tahap kelima yaitu publishing. Gitu Oke, ya, gitu. betul. Tapi rata-rata mereka akan datang lagi ya, ada beberapa yang memang udah ikut lagi gitu. Jadi kayak memang butuh teman-teman ngobrol gitu ya untuk menuntaskan naskah mereka gitu. Gitu. Oke, menarik sekali nih Pak ya. Nah, kalau boleh dibocor ini Pak ya, tips trik jadi ghostwriter tuh apa sih Pak? Kan Apa ya? kalau ghostwriter itu kan boleh dikatakan seperti Bapak katakan tadi bahwa dia punya banyak tulisan, punya banyak buku, tetapi seringkali orang nggak kenal ini siapa gitu loh. Nah ini tapi kan menjadi apa namanya, menjadi uniknya bahwa dia bisa menghasilkan banyak produk dan bahkan seringkali lintas kategori gitu Pak. Misalnya sesekali nulis kesehatan, sesekali menulis apa namanya biografi, sesekali menulis yang lainnya juga. Nah kira-kira ini tips triknya apa tuh Pak? Kan harus punya karakter atau keunikan khusus tuh Pak biasanya tuh Pak. Iya sih Mas. Jadi kalau saya pertama kali bahwa dia harus sudah katam dulu dengan 5 tahap menulis itu ya, dari 5 tahap itu dulu ya. sampai editing. Jadi kalaupun klien tanya A sampai Z dia harus bisa jawab ya, jangan sampai gelagapan gitu. Itu yang pertama. Terus kompetensi menulisnya juga harus sudah katam juga. Bisa menulis fiksi, bisa menulis non fiksi, dan menulis faksi gitu ya. Meskipun tidak harus tiga-tiganya pernah dia bikin. Kayak saya novel saya belum pernah bikin, tapi saya menangani editing novel misalnya, saya bisa ngomong soal itu. Terus kedua adalah kompetensi menyunting gitu. Dia harus paham juga bagaimana menyunting dari level menyunting yang paling ringan sampai dengan level berat, sehingga ketika si klien menyerahkan tulisan atau menyerahkan sebuah draft, dia bisa tahu ini loh yang harus diperbaiki gitu. Terus yang ketiga adalah dia harus punya kompetensi untuk melakukan wawancara. Yang ketiga ini yang saya masih harus terus belajar juga gitu. Nah, tapi dengan berjalannya waktu seseorang pasti akan bisa lah untuk wawancara ini gitu. Karena dengan yang sering kali ini Mas, dia kan harus membuka diri nih. Betul. Kan, misalnya saya merasa agak tahu soal internet marketing, kemudian saya dapat klien internet marketing. Nah, dorongan yang paling besar adalah saya akan mengeluarkan sok tahu saya untuk membantu dia menulis gitu, mengeluarkan gagasan saya. Nah itu yang seringkali justru membuat proses ghostwriting itu menjadi gagal, karena apa yang dipikirkan oleh si klien seringkali tidak klop dengan apa yang coba ditambahkan oleh si ghostwriter ini gitu. Jadi kita memang harus banyak mendengar atas apa yang disampaikan oleh si klien, sehingga nanti outputnya bisa sama ya Pak ya, seperti yang diinginkan klien itu sendiri Pak ya. Betul. Oke. Nah tadi kan Bapak mengatakan bahwa Bapak banyak menangani macam-macam peserta nih, baik apa namanya editing novel, lalu biografi atau kesehatan. Nah kira-kira untuk masing-masing kategori itu ada perlakuan khusus nggak Pak? Itu maksudnya kalau misalnya buat fiksi itu triknya kayak gini ini, step by stepnya seperti ini. Kalau misalnya buat kesehatan itu menjadi ghostwriter di buku kesehatan itu step by stepnya gini yang harus diperhatikan ini. Itu ada perlakuan khusus nggak tuh Pak untuk masing-masing kategori itu Pak?
Tidak, kalau saya tidak ada sesuatu yang khusus. Paling benar yang beda adalah untuk yang biografi dan untuk yang ghostwriting non biografi gitu ya. Itu yang agak berbeda. Klasifikasinya langsung ke situ Pak ya. Betul, betul. Nah, kalau yang agak-agak berat biasanya adalah soal novel. Oke, Nah, oke. novel ini kan dia seringkali tidak bisa di breakdown kan, nggak seperti ketika kita misalnya bikin buku kesehatan, bikin buku motivasi, bikin buku investasi, itu bisa kita breakdown sangat rinci outline-nya. Tapi kalau di novel itu yang itu harus intens banget di depan gitu ya, gaya tuturnya, konfliknya mau apa, terus bagaimana cara bikin kalimatnya, itu yang harus fix di depan gitu. Karena bisa jadi meskipun kita sudah menangkap kisah yang mau ditulis dalam novel itu, tapi kalau belum klop banget tentang gaya tutur kita dan gaya tutur si klien, itu bisa jadi proyek bisa lama banget selesainya gitu. Gitu. Tapi kalau non fiksi, apalagi buku-buku how to, itu bisa lebih cepat selesai. Bisa lebih cepat ya untuk buku-buku how to semacam itu Pak ya, ketimbang buku kesehatan ataupun fiksi yang boleh dikatakan narasinya lebih panjang gitu Pak ya. Betul. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Kalau misalnya saya mau jadi ghostwriter nih Pak, kira-kira cara yang mudah dan cepat itu apa aja nih Pak? Ataupun kategori buku apa nih yang bisa, maksudnya untuk menjadi penulis, sebagai penulis pemula, dia pengen menjadi ghostwriter, kira-kira kategori apa yang lebih Bapak sarankan, ataupun cara mudah dan tercepatnya itu apa tuh Pak? Kalau jadi ghostwriter, semua orang bisa jadi ghostwriter hari ini juga Mas Mayang ya, gitu. Karena kan gagasan itu berasal dari klien. Oke. Modal kita adalah modal kemampuan nulis aja gitu. Oke. Nah, kita tinggal buka aja di phone book kita ada nggak teman dokter, ada nggak teman-teman motivator, ada nggak teman-teman leader MLM misalnya, atau di Facebook misalnya. Coba tawarkan hal-hal itu. Bagaimana kita bisa membantu dia mengeluarkan gagasan mereka atau kisah hidup mereka gitu. Itu bisa dilakukan gitu. Sebenarnya sih sederhana aja sih. Ketika kita sudah punya kemampuan nulis, siapapun bisa kita bantu untuk membuatkan naskah mereka gitu. Oke. Berarti bukan tergantung kategorinya nih Pak ya, tetapi lebih ke kemampuannya tadi itu Pak ya. Betul. Kalau kemampuannya memang sudah terpenuhi, otomatis ya nanti mau nulis apapun pasti bisa itu Pak ya. Jadi misalnya saya dulu pernah 2 bulan jadi pengisi konten website tentang umroh dan haji gitu. Orangnya nggak tahu kalau saya sebenarnya bukan seorang muslim, tapi saya bisa menuliskan itu ketika dia bisa berikan bahannya gitu. Atau misalnya saya sekarang sedang melayani seorang dokter gitu ya, sudah buku yang ketiga ini. Saya sama sekali tidak tahu ilmu itu, tapi dengan beliau intens memberikan bahan, memberikan rujukan dari situs-situs, memberikan bahan-bahan presentasi dia, itu bisa kita bukukan gitu. Karena kan pasti ada diskusi yang sangat panjang di depan tentang outline-nya, tentang gaya tuturnya, tentang seberapa batas bukunya mau selesai, atau tentang target pembacanya. Ketika itu sudah kita rumuskan, semuanya menjadi lebih mudah untuk dilakukan sih Mas gitu. Oke. Jadi yang penting semua outline sudah tersedia, lalu narasumber juga yang akan kita wawancari sebagai sumber riset juga sudah terpenuhi. Saya rasa semua opsi ataupun step by stepnya tadi sudah lebih mudah Pak ya untuk bisa menuangkan ke dalam sebuah karya tadi itu Pak ya. Betul banget Mas Maya. Oke, ini sesi terakhir nih Pak. Ada sesi terakhir nih, kita ada challenge kecil-kecilan nih Pak. Challenge-nya adalah jawab cepat Pak. Jawab cepat. Nanti Bapak secara singkat itu, secara spontan aja memilih apa opsi yang saya pilih gitu Pak ya. Tanpa harus berpikir panjang Pak. Oke. Jadi pembicara atau penulis? Penulis dong. Penulis, oh mantap. Lalu seminar online atau kelas langsung? Seminar online. Seminar online. E-book atau buku cetak? Buku cetak dong. Buku cetak. Oke. Nama pena atau nama asli? Nama pena. Kok nggak nama asli Pak? Kan jadi nggak sinkron. Orang nggak tahu nama asli saya. Tapi kan Bapak banyak menulis buku-buku kesehatan, biografi. Tapi kenapa malah yang diunggulkan nama penanya Pak?
Yang penting konsisten, yang saya pakai nama itu gitu. Oke. Orang masih bertanya anak YB itu apa itu, tapi ya itulah yang saya pakai sekarang itu. Oke. Lanjut. Menulis buku biografi atau kesehatan? Biografi aja. Biografi, oke. Padahal Bapak kesehatan juga lebih mantap loh, Pak. Biografi 2 kali lipat honornya. Dan tapi kan kerjanya kan lebih kerja keras juga kan, Pak ya. Iya, tapi risiko berhasilnya lebih gede kalau di biografi karena orang udah punya duit duluan. Oh, oke, berbeda kalau Aduh, kesehatan. jadi ngomong duit. Ujungnya duit, Pak ya. Tapi kan memang karena kerja keras juga kan kalau biografi sekali lagi itu kan, Pak ya. Sangat Jangan kerja karena keras. kalau ghostwriting mungkin kita hanya wawancarai 1 orang gitu ya, tapi kalau biografi bisa 10, bisa lebih, dan waktunya minimal 6 bulan. 6 bulan ya, dan itu yang biasanya yang paling cepat kayaknya 6 bulan Pak ya, malah bisa Iya, paling lebih cepat lama gitu. lagi ya. Dan itu pun tergantung biografi yang akan kita tulis kan Pak ya, tokoh yang akan kita tulis Pak ya. Betul. Seringkali juga setelah kita tulis kliennya kabur karena dia merasa tidak ada hal baik dalam hidupnya gitu. Ngalamin juga saya kayak gitu. Oh gitu, sampai segitu Pak ya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Oke. Posting tips dengan quote atau video? Dengan quote dong. Dengan Itu masih malu-malu. Tapi engagementnya Bapak ketika video banyak loh Pak itu Pak. Naik loh Pak. Oh gitu ya. Enggak, maksudnya saya hanya ngeliat banyak yang nge-like aja untuk Iya, ketika Bapak. Tapi hanya 5 detik pertama kali ya. Apanya Pak? Ditontonnya dari video Oh, 3 enggak menit dong. hanya 5 detik jadi. Enggak dong, kalau how to itu kan orang lebih tertariknya, oh ternyata yang ditampilkan selama ini, oh ternyata ini gitu. Jadi kan orang bertanya-tanya siapa sih yang menulis selama ini, oh ternyata Pak Anang gitu kan, lebih Alah menghibur nih. lebih ingin tahu gitu kan, karena kan Bapak secara kan tidak, maksudnya jarang menampakkan diri gitu loh, baik Iya. video semacam itu. Jadi buat video lagi Pak. Siap Mas. Oke, demikian Pak Anang. Terima kasih banyak ya Pak ya atas kesempatannya bergabung bersama kami di podcast Buku Karisa, Redaksi Karisa, Porsi. Sekian dulu Pak bincang-bincang kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Oke, terima kasih Mas Mayang. Sampai jumpa Sobat Karisa. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga sehat selalu, semangat selalu, dan stay positif Pak ya. Amin. Oke, terima kasih Pak. Oke, Sobat Karisa, demikianlah bincang-bincang singkat kita bersama Pak Anang sebagai penulis biografi dan sekaligus mentoring ghostwriter Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang masih penasaran, langsung kepoin aja di Instagramnya Pak Anang, Anang YB. Di Instagram itu banyak banget berbagai mentoringnya, baik posting-postingannya semua. Pasti kalau yang ingin belajar, ingin menulis, langsung aja menuju Instagramnya Pak Anang YB. Ataupun yang ingin belajar menjadi ghostwriter, langsung aja DM juga, langsung dijawab begitu. Oke, sekian dulu Sobat Karisa. Sampai jumpa bersama saya Mayang di podcast episode selanjutnya. Oke, bye bye, see you.